Manusia yang menemukan tujuan hidup. Banyak orang bertanya sepanjang hidupnya, apa tujuan hidup saya? Pertanyaan ini seakan-akan menuntut jawaban tunggal yang harus ditemukan, seolah ada peta tersembunyi yang menunggu untuk digali. Kita sering membayangkan bahwa tujuan hidup adalah sesuatu yang sudah ditetapkan sejak awal, dan tugas kita hanyalah mencari serta menemukannya. Namun, bagaimana jika tujuan hidup bukanlah sesuatu yang kita temukan, melainkan sesuatu yang kita ciptakan? Pertanyaan ini bukan sekadar filsafat kosong. Seorang pria pernah mengujinya di laboratorium kehidupan yang paling brutal, sebuah tempat di mana harapan manusia dilucuti, martabat diinjak, dan masa depan dipadamkan. Dari kegelapan itu lahirlah salah satu ide paling transformatif di abad ke-20. Namanya Viktor Frankl, seorang psikiater asal Austria, sekaligus penyintas Holocaust. Ia menulis buku yang kini dianggap klasik, Man's Search for Meaning. Bukan sekadar catatan sejarah, melainkan sebuah kesaksian spiritual tentang kekuatan manusia untuk bertahan hidup ketika semua yang lain telah dirampas. Dari kegelapan menuju pencerahan, Frankl dipenjara di kamp konsentrasi Nazi pada masa Perang Dunia II. Selama bertahun-tahun, ia menyaksikan sahabat, keluarga, dan sesama tahanan mati satu persatu, baik karena kelaparan, kerja paksa, maupun eksekusi. Di sana, orang-orang kehilangan segalanya, harta, identitas, bahkan nama mereka diganti menjadi angka. Namun, Frankl melihat sesuatu yang mencolok. Meskipun semua orang berada dalam penderitaan yang sama, tidak semua menyerah pada keputusasaan. Ada sebagian kecil yang tetap menemukan alasan untuk bangun esok hari, entah karena ingin melihat orang yang mereka cintai lagi, atau sekadar karena masih ada sesuatu yang harus mereka kerjakan. Dari pengamatan itu, Frankl menyadari bahwa bukan penderitaan itu sendiri yang menghancurkan manusia, melainkan kehilangan makna di balik penderitaan. Mereka yang bisa menemukan mengapa untuk bertahan, cenderung mampu menghadapi bagaimana dari penderitaan itu. Tujuan hidup bukan dicari, tapi diciptakan. Frankl menolak pandangan bahwa tujuan hidup adalah sesuatu yang sudah tetap, seperti harta karun yang tersembunyi. Baginya, makna hidup selalu berubah, bergantung pada situasi dan pilihan manusia. Kita tidak ditanya oleh hidup apa tujuan kita, melainkan hiduplah yang bertanya kepada kita, dan kitalah yang harus menjawabnya. Inilah gagasan inti logoterapi, pendekatan psikoterapi yang Frankl ciptakan. 1. Makna dapat ditemukan dalam karya atau pencapaian. Saat kita menciptakan sesuatu atau memberi kontribusi bagi dunia, hidup kita menjadi bermakna. 2. Makna dapat ditemukan dalam pengalaman atau hubungan. Saat kita mengalami cinta, keindahan, atau kehadiran orang lain, kita menemukan alasan untuk hidup. 3. Makna dapat ditemukan bahkan dalam penderitaan. Jika kita tidak bisa mengubah situasi, kita tetap bisa memilih sikap, mengubah cara kita menanggapi penderitaan itu. Disinilah muncul salah satu pernyataan paling mendalam dari Frankl. Antara stimulus dan respons, masih ada ruang. Di dalam ruang itu terdapat kebebasan kita untuk memilih, dan di sanalah letak pertumbuhan serta kebahagiaan kita. Dengan kata lain, bahkan dalam situasi paling kelam, manusia tetap memiliki kebebasan terakhir, kebebasan memilih sikap. Pesan yang bertahan melintasi zaman. Apa yang membuat gagasan Frankl begitu luar biasa adalah relevansinya yang tak lekang oleh waktu. Dunia modern, meskipun tidak lagi dihantui kamp konsentrasi, seringkali terperangkap dalam krisis makna. Banyak orang merasa kosong meski dikelilingi kenyamanan dan teknologi. Frankl mengingatkan kita bahwa tujuan hidup tidak harus spektakuler atau muluk-muluk. Ia bisa sederhana, merawat seseorang, menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, atau bahkan menanggung penderitaan dengan keberanian. Tujuan hidup tidak datang sebagai wahyu yang jatuh dari langit. Ia diciptakan setiap hari, melalui pilihan-pilihan kecil yang kita ambil. Menemukan diri lewat penciptaan makna. Kisah Frankl adalah bukti nyata bahwa manusia bukan korban pasif dari keadaan. Kita adalah makhluk yang bisa memilih,
bahkan ketika segala sesuatu dirampas dari kita. Pertanyaan yang ditinggalkan Frankl bagi kita bukanlah, apa tujuan hidup saya? Melainkan, apa yang dituntut oleh hidup dari saya, di saat ini, di tempat saya berada. Jawaban atas pertanyaan itu bisa berbeda bagi setiap orang, dan bisa berubah seiring waktu. Tapi disitulah letak kebebasan dan keagungan manusia, kita berhak dan berkewajiban menciptakan makna kita sendiri. Penutup. Viktor Frankl keluar dari kengerian Holocaust bukan dengan luka yang membunuh jiwanya, tetapi dengan kebijaksanaan yang menerangi dunia. Ia menunjukkan bahwa bahkan di tempat paling gelap, manusia masih dapat menemukan cahaya, bukan dengan menunggu, tetapi dengan menciptakan. Tujuan hidup bukanlah misteri yang perlu ditemukan, melainkan karya seni yang kita ciptakan sendiri, setiap hari, dengan tindakan dan sikap kita. Seperti yang diyakini Frankl, siapapun bisa merampas segalanya dari manusia, kecuali satu hal, kebebasan terakhir manusia, yaitu memilih sikap dalam menghadapi keadaan, memilih jalannya sendiri.